Halo semuanya, di sini saya Ahmad Akil yang akan menjelaskan kasus terkait kebangkitan dan kejatuhan dramatis dari Wirecard, sebuah perusahaan teknologi Jerman yang dulunya dianggap sebagai bintang di dunia pembayaran digital. Namun, di balik kilauan kesuksesan, tersembunyi jaringan penipuan akuntansi yang mengguncang dunia. Mari kita telusuri lebih dalam kasus. Kasus Wirecard adalah kisah tentang ambisi besar yang berakhir dengan kejatuhan spektakuler akibat penipuan. Didirikan pada tahun 1999, Wirecard di bawah CEO Markus Braun tumbuh pesat di sektor pembayaran digital. Namun di balik kesuksesan yang tampak, kecurigaan mulai muncul. Jurnalis investigasi dari Financial Times menjadi yang pertama kali mengguncang fondasi Wirecard dengan serangkaian laporan yang mempertanyakan keabsahan laporan keuangan dan keberadaan aset miliaran euro. Mereka menyorot transaksi mencurigakan dengan pihak ketiga yang tidak jelas, memicu keraguan tentang praktik akuntansi perusahaan. Meskipun tuduhan terus berdatangan, manajemen Wirecard dengan Braun di garda depan dengan tegas membantah dan menyerang balik para pengkritik. Sementara itu, Ernst & Young yang telah mengaudit Wirecard sejak 2008 gagal memverifikasi keberadaan sejumlah besar uang tunai yang diklaim perusahaan tersimpan di rekening perwalian di Asia. Kegagalan ini menjadi titik awal terkuaknya skandal yang lebih besar. Di balik layar, beberapa pemain kunci memainkan peran sentral dalam penipuan ini. Markus Braun sebagai CEO diduga kuat menjadi otak di balik penipuan tersebut. Ia secara aktif menyesatkan investor dan publik dengan pernyataan palsu tentang kesehatan keuangan dan prospek dari Wirecard. Braun juga dituduh terlibat dalam upaya sistematis untuk menyembunyikan kebenaran dari auditor, regulator, dan juga pihak yang berwenang. Selain itu, ada Jan Marsalek sebagai COO atau Chief Operating Officer yang diyakini sebagai pelaksana utama di lapangan. Ia diduga bertanggung jawab atas pembentukan dan pengelolaan jaringan mitra pihak ketiga fiktif yang digunakan untuk menggelembungkan pendapatan dan aset Wirecard melalui transaksi palsu. Setelah skandal terungkap, Marsalek melarikan diri dan menjadi buronan internasional, menggarisbawahi perannya yang signifikan dalam penipuan ini. Selain kedua tokoh utama ini, kemungkinan ada anggota manajemen tingkat atas lainnya yang turut terlibat dalam memfasilitasi atau menutup-nutupi praktik penipuan tersebut. Setelah berbagai laporan dan tekanan publik meningkat, Wirecard akhirnya menunjuk KPMG sebagai auditor khusus independen pada tahun 2019 untuk melakukan investigasi forensik yang lebih mendalam. Laporan KPMG dirilis pada tahun 2020 menjadi titik balik. Mereka secara eksplisit menyatakan ketidakmampuan mereka untuk memverifikasi sebagian besar keuntungan Wirecard dan menemukan indikasi kuat adanya penipuan terorganisir. Laporan ini menjadi katalisator yang mempercepat kejatuhan dari Wirecard. Markus Braun sebagai CEO dari Wirecard mengundurkan diri dan segera ditangkap. Wirecard mengajukan kebangkrutan, menandai akhir dari perusahaan yang dulu dipandang sebagai inovator. Selain itu, Ernst & Young sebagai auditor sebelumnya menghadapi gelombang kritik dan investigasi atas kegagalan mereka mendeteksi penipuan selama bertahun-tahun. Proses hukum dan potensi tuntutan ganti rugi terhadap Ernst & Young juga mulai bergulir, menyorot tanggung jawab auditor dalam menjaga kepercayaan pasar. Kasus Wirecard menjadi pembelajaran berharga tentang pentingnya audit yang independen, skeptisisme profesional, dan juga konsekuensi dari penipuan akuntansi berskala besar. Skandal Wirecard adalah pengingat yang kuat akan kerapuhan kepercayaan dalam dunia keuangan dan betapa pentingnya pengawasan yang efektif. Bagaimana kasus ini akan bergulir dan pembelajaran apa yang dapat dipetik untuk mencegah skandal serupa di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya sampai akhir video. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.